seorang yang hartanya di bawah kita, kita kemudian meremehkan orang lain karena kita merasa harta kita lebih. Mungkin kita yang punya ilmu juga begitu, sedikit punya ilmu, ada persepsi bahwa orang lain ilmunya di bawah kita, kita mudah saja meremehkan orang lain yang kita anggap mereka ilmunya lebih sedikit daripada kita. Ini sangat berbahaya, sehingga kita melihat orang lain harus selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat, topik kita berliterasi, bertolabul ilmi kali ini adalah 7 kemaksiatan yang tanpa kita sadari kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Ini kembali kita diingatkan oleh Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi dalam kitabnya Menjadi Muslim Secara Lahir dan Batin, bahwa di dalam buku itu beliau menjelaskan kita dalam hidup 24 jam ini sering bergelimang dengan 7 kemaksiatan ini yang tanpa kita sadari. Moga-moga dengan kita saling mengingatkan, bertolabul ilmi ini, kita akan mengintrospeksi diri kita dan kita dihindarkan oleh Allah dari 7 kemaksiatan yang relatif sering menjangkiti diri kita. 7 kemaksiatan yang sering terjadi pada diri kita itu, yang pertama, sahabat-sahabat, kita mudah menggunjing orang lain. Kita sering ghibah, sering ngerasani, sering membicarakan keburukan orang lain. Dan ini perbuatan sangat tercela. Maka yang bisa kita lakukan adalah lebih banyak kita mengintrospeksi diri kita daripada melihat diri orang lain. Kita lebih melihat internal diri kita daripada melihat orang lain. Yang kedua, dalam hidup ini kita relatif sering berbohong, tidak menyatakan sesuatu apa adanya. Kebohongan-kebohongan kecil, sahabat-sahabat, dengan cara menambahi sesuatu hal atau mengurangi sesuatu hal, apalagi membolak-balik kenyataan, ini satu penyakit yang luar biasa bahayanya, sehingga moga-moga kita dijauhkan dari perilaku kehidupan yang mudah berbohong, sahabat-sahabat. Yang ketiga, sahabat-sahabat, kita sering merasa diri kita ini lebih baik daripada orang lain, sehingga kita lebih banyak memuji diri sendiri. Ini satu penyakit, sehingga obatnya ya tentu hal sederhana, kita dalam hidup ini tidak perlu merasa penting ya. Biasa-biasa saja kita sebagaimana orang lain. Kemerasaan diri kita lebih dari orang lain yang kemudian kita memuji diri sendiri, ini sebenarnya juga menyiksa diri, sahabat-sahabat, karena kita selalu dalam hidup itu ingin pengakuan. Maka ya penyakitnya, hidup tidak ingin diakui, hidup kemudian tidak ingin dihargai, tapi kita mengayakan diri dengan kualitas hidup yang berharga tanpa ingin dihargai, itu menjadi penting. Penyakit yang ketiga, memuji diri sendiri yang dengan tersebab latar belakang kita merasa lebih baik daripada orang lain. Yang keempat, sebaliknya, sahabat-sahabat, kita kadang meremehkan orang lain. Mungkin kalau kita merasa lebih punya harta dan persepsi kita ada seseorang yang hartanya di bawah kita, kita kemudian meremehkan orang lain karena kita merasa harta kita lebih. Mungkin kita yang punya ilmu juga begitu, sedikit punya ilmu,
ada persepsi bahwa orang lain ilmunya di bawah kita, kita mudah saja meremehkan orang lain yang kita anggap mereka ilmunya lebih sedikit daripada kita. Ini sangat berbahaya, sehingga kita melihat orang lain harus selalu dari perspektif kebaikannya, kelebihannya. Kita melihat perspektif kita dari diri kita, aspek kelemahannya. Dan kita bisa melihat bahwa setiap orang diciptakan Allah itu atas kelebihan-kelebihan mereka secara spesifik, sehingga tidak pantaslah kita meremehkan orang lain. Yang kelima, sahabat-sahabat, kita dalam hidup ini mudah melakukan perdebatan. Jadi reaktif, jiwa yang reaktif itu jiwa yang kurang baik. Sedikit saja persoalan dalam hidup yang di dalam persoalan itu kita berbeda pandangan dengan orang lain, kemudian kita mudah menyerang dengan pendapat kita, dan kita merasa membenarkan pendapat kita dan menyalahkan pendapat orang lain. Maka kita secara bijak bisa menelusuri mengapa orang lain itu berpendapat demikian. Ini menjadi penting karena sesungguhnya setiap pernyataan, setiap pendapat itu hanya persepsi saja, perspektif saja. Sehingga dalam hidup itu kita tidak lebih banyak berdebat, tetapi lebih banyak berbagi pengetahuan. Berdebat, sahabat, mudah mendebat, mudah menyerang pernyataan orang lain, dan kita anggap pernyataan orang lain itu tidak benar. Kita seakan-akan selalu membenarkan pendapatnya sendiri. Ini penyakit yang kelima, sahabat-sahabat. Yang keenam, penyakit kita yang lazim, yang sering kita lakukan keseharian ini, sering berbicara yang tidak ada manfaatnya, berbicara yang tidak punya guna. Ini mungkin kadangkala kita juga dalam rangka sebenarnya bukan bermaksud itu, misalnya ya hanya untuk tujuan bergurau. Mungkin kalau tujuannya bergurau masih ada manfaatnya karena membangun kerilekan hidup. Kadangkala kita banyak mengomongkan hal sebenarnya yang kita omongkan itu tidak ada gunanya, menyia-nyiakan energi kita, pikiran kita, hanya hal-hal yang tidak berguna. Kita sering mendiskusikan hal-hal yang tidak bermanfaat, sehingga daripada kita berbicara yang tidak ada manfaatnya, tentu lebih banyak diam, lebih banyak berpikir, lebih banyak melihat kerajaan Allah di dunia yang penuh aneka warna ini, sehingga mendesirkan hati kita penuh kesyukuran. Ini sahabat-sahabat yang keenam, banyak berbicara tidak bermanfaat. Yang terakhir, sahabat-sahabat yang ketujuh, kita sering dalam hidup ini sering memenuhi kebutuhan perut kita dengan makan yang makanan kita masukkan dalam perut itu tidak kita pikirkan halal atau haram. Memasukkan makanan dalam perut kita yang haram ini yang perlu kita teliti, dan karena bahaya makanan haram itu luar biasa, sahabat-sahabat, sehingga urusan-urusan perut barangkali menjadi muhasabah kita, pikiran kita, menjadi introspeksi diri kita, apakah makanan yang kita makan itu halal atau haram, dan kalaupun halal juga yang kita makan kurang baik kalau secara berlebihan, sehingga hal-hal yang sifatnya memasukkan sesuatu di dalam perut kita itu menjadikan introspeksi kita bersama. Harus kita jamin kehalalannya, dan kalaupun halal maka tidak boleh secara berlebihan, dan tuntunan Nabi kita, berhentilah makan sebelum kita kenyang. 7 hal itu, sahabat-sahabat, yang menyelimuti kehidupan kita dalam keseharian, kemaksiatan-kemaksiatan yang tidak kita sadari, tetapi 7
hal itu sering hinggap di pada tubuh kita, yaitu menggunjing orang lain, berbohong, memuji diri sendiri, meremehkan orang lain, mudah mendebat pendapat orang lain, berbicara tidak ada manfaatnya, dan yang tujuh yang terakhir adalah kita teledor dalam urusan makan. Dan mungkin 7 hal itu hingga pada diri kita. Moga-moga dengan tholabul ilmu sederhana ini kita oleh Allah dijauhkan dari 7 hal itu, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang berbakti, mengabdi, dan tentu saja hidup dalam penuh kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.